Pertama, satu ya, konteks. Dua, apa namanya, konfirmasi. Tiga, konfirmasi. Bisa jelasin satu-satu nanti. Oke ya. Nah, jadi konteks itu tadi. Ini kenapa konteks itu intinya gini. Kenapa emiten di sektor ini kok bisa termasuk yang paling diuntungkan gitu. Caranya lihat gimana? Ya ini aja dari barangnya yang dia jual, ya kan? Barangnya dia jual tuh secara keseluruhan naik enggak? Terus sama ongkos produksinya naik enggak? Gitu ya. Ini contohnya yang tambang-tambang. Nah kan harganya emas naik semua, ongkos produksi ya naik ya, UMR naik ya, cuma kan nggak seberapa. Berarti kan artinya marginnya besar tuh, ya kan? Nah, berarti secara konteks nih, wah iya, berarti uh, tambang yang produksi udah mulia, gitu kan. Jawabannya itu pertama. Itu kan belum ketemu emitennya, tapi paling nggak udah dipersempit itu loh, ya kan? Nah, konteks berikutnya apalagi? Konteks berikutnya dari semua emiten yang emas-emas ini, yang nah ini saya pernah buat kayak gini. Bentar ya. Di sini saya udah nge-share sebetulnya di nah ini loh. Saya udah nge-share begini loh. Nah, ini loh. Nah ini loh. Jadi ini yang grafik candle ini. Gitu. Nah, saya pasti itu buat di sini naik. Nah, ini yang grafik candle ini gabungan harga antara Antam, Info, MBKA, MNN, Pesat, ATI. Nah, jadi langsung nih dapat nih dari konteks sederhana tadi dari harga-harga emas dan logam-logam lainnya. Itu yang paling diuntungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 6 saham ini menurut saya ya. Mungkin ada lagi ya, cuman saya yang familiar. Oke. Nah, terus nih apa namanya? Kita cek satu-satu. Contohnya MDK sama MNN yang bisa sama info juga ya. Nah, AMNN ini, misalkan AMNN ini, dia itu terafiliasi dengan konglomerasi apa gitu misalkan. Tanya aja di AI gitu ya. Misal nggak temu gitu ya. Tapi ternyata dia masuk ke dalam indeks MSCI dan dia nomor 6 di Edo tadi. Ya kan dia nomor 6 nih. Satu, dua, nomor 6 terbesar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. 3,54. Berarti artinya apa kalau dia masuk di ETF? Artinya yang pertama likuiditas ada dan di maintain sama aset manajernya ini paling enggak si MSCI ini ya mungkin terlibat untuk memaintain juga harganya. Karena apa? Karena kan nasabahnya kalau butuh masuk, butuh keluar kan. Dia berarti harus bisa keluar masuk kan. Dia juga butuh maintain ini kan. Jadi lebih lebih sustain gitu. Nah, terus termasuk dalam indeks apa lagi? Misalkan termasuk indeks apa ya? Mungkin indeks indeks 30 gitu misalkan ya. Berarti nanti kalau ada aset manager yang jual reksadana berdasarkan indeks 30, kan ada barangnya AMN juga tuh. Jadi harus di-maintain juga. Jadi lebih sustain gitu loh. Nggak cuma naik terus tiba-tiba hilang gitu loh. Masuk tuh begitu. Gitu ya. Nah, itu masih dalam konteks tadi. Masih masuk dalam konteks. Jadi konteks tadi yang pertama, dia tuh margin keuntungannya naiknya itu masuk akal dan nih. Ya kan? Masuk akal. Ternyata dia terafiliasi dengan indeks ini dan reksadana ini gitu misalkan ya. Ya berarti sustain.
Nah, terus habis itu gimana? Kita cari lihat teknikalnya, apakah masih downtrend, sudah bottoming, atau tren downtrendnya patah gitu ya. Nah, kita lihat konfirmasi, ternyata udah confirm, gitu misalkan ya. Nah, kalau udah confirm, berikutnya ngapain kita? Kita buat prediksi range harga. Range harga itu yang kayak gini loh. Yang tadi saya buat. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini range harga itu cuma buat, oh kira-kira segini nih dalam beberapa hari kemudian. Pergerakan harganya di sekitar segini gitu. Gitu. Oke ya. Nah, terus berikutnya ngapain lagi? Habis konfirmasi TA, kita berarti udah ada kepedean kan, maksudnya udah ada hal-hal yang bikin kita percaya diri, kenapa kok ini jadi waris gitu kan. Nah, berikutnya kita lihat broker summary. Broker summary itu sebetulnya cuma perlu kayak gini. Kita lihat yang di mana tadi? Oke. Nah, broker summary kalau saya bacanya sederhana banget kok. Ini ya, ini sama Penitoba ya, misalkan ya. Pokoknya ini ya, ini saya lihat tanggal 29 sampai 6 Januari. Ini kan ini kan yang beli, ini yang beli ya. Yang beli itu kan totalnya ada 26 sekuritas, ya kan. Yang jual ada sampai 38 sekuritas, ya. Nah, ini kan kalau di total-total jumlahnya kan sama, ya kan. Sama kan total sebenarnya sama kan. Maksudnya ada yang jual, ada yang beli gitu loh. Lotnya akhirnya pada akhirnya sama gitu kan. Nah, segini banyak sekuritas diserap cuma 26 sekuritas dari 38 sekuritas yang jualan diserap sama 26 sekuritas yang beli. Artinya walaupun artinya uang segini banyak diserap sama cuma sedikit pihak. Nah, pihak ini berarti kan artinya gede-gede tau uang. Ya kan? Sederhananya gitu. Nah, ini artinya akumulasi gitu. Perlu nggak sih sebetulnya dilihat satu-satu ini, oh broker apa sih ini retail atau bukan? Kalau dulu menurut saya perlu. Kalau sekarang udah nggak perlu. Kenapa begitu? Karena bandar-bandar sekarang udah rajin. Belinya pakai sekuritas yang nggak terkenal di retail, jualnya pakai mandiri sekuritas. Ya bisa aja loh. Tinggal dipindah saham aja, jadi murah sekali. Ya kan? Cuman yang jelas kan kalau kayak gini kan, balance-nya ini kan nggak bisa ini toh. Nggak bisa dibuat kayak gini. Ya kan? Ini sebetulnya bisa-bisa aja kalau mau mecah orderannya. Gitu ya. Broker summary saya bacanya cuma gitu. Jadi fungsinya buat apa namanya verifikasi aja sih, konfirmasi lah. Konfirmasi yang terakhir-terakhir. Gitu ya. Oke, terus langkah berikutnya apa? Dan trade ini sebetulnya nggak perlu-perlu banget. Ini fungsinya cuma kita pengen lihat nih, oh ada lot-lot besar yang gitu, janggal gitu ya. Nah, intinya buat itu, wah itu kalau sampai ke area situ lagi ada mungkin ada yang masuk lagi atau jual lagi gitu loh. Nah, tapi sebetulnya nggak terlalu perlu. Cuman kalau mau pakai biar keren gitu nggak apa-apa sih. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau metodenya terlalu sederhana, jadi kok kayak nggak meyakinkan gitu. Gimana? Ini harus urut loh tapi ya. Jangan dilompati. Konteks harus selogis mungkin. Baru TA, jangan tiba-tiba langsung TA, terus saya konteks nanti jadi kita yang ngarang cerita nanti kalau kayak gitu. Oke ya. Jangan terus nomor 3 dulu. Oke ya. Jadi urutannya harus benar. Oke, setelah tanya. Masalah laporan keuangan itu juga masuk konteks. Tapi terakhir. Oke, jadi kalau yang saya pakai pribadi, itu urutannya gini. Jadi konteks, konfirmasi,
konteks dulu, masuk akal, baru cari konfirmasi sampai ya kalau mau pakai sampai downgrade ya bagus, kalau misalnya nggak apa gitu ya. Yang penting itu logis saja. Gitu. Kalau orang nggak ngerti biasanya gini, dia lihat saham lagi rame ini, misalkan Bumi nih, terus habis lihat langsung lihat TA-nya Bumi, terus baru tanya nih Bumi ada apa sih? Ya kamu malah masukin whitelist ke Bumi apa dasarnya cuma TA doang. TA kan bisa dibuat sama vendor ya. Kalau pakai konteks gitu loh, konteks dulu, ya kan? Misalkan konteksnya mau kelihatan banget effortnya masuk ke MSCI gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Jadi yang penting konteks dulu, baru yang lain. Kalau yang sedikit kiri kan eh, kiri kan berarti yang beli ya. Saya pakai lihatnya pakai import. Artinya itu artinya itu dia menyerap segitu banyak penjualan dari banyak pihak gitu. Artinya aku kalau saya ya, sederhananya kalau banyak yang kiri ya sebaliknya cuma gitu aja sih. Tapi itu fungsinya cuma konfirmasi loh ya, bukan buat analisa yang gimana-gimana gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang ajaib di sini, cuma murni logika aja. Oke. Yang mau tanya yang lainnya? Kalau belum ada, saya mau coba jawab ya. Tadi ya, SL bisa dikecilin enggak gitu ya. Kalau saya pribadi, enggak. Kenapa kok enggak? Ini, yang lain aja lah, biar nggak bosan. Ini ya, misalkan ini misalkan ya, bukan strategi ya, misalkan ya. Saya mau beli di sini gitu ya. Besok ke sini, TP sini. Oke ya. Gimana kalau dikecilin gitu ya? Tapi TP-nya nggak dikecilin gitu toh, maksudnya gitu toh. Kalau saya enggak, karena kenapa? Nih SL-nya ini kita pakai ini loh, Pak. Apa namanya? Ini contoh sembarang ya. Ini kan dia mainnya itu kan suka di jodrok itu balik ke jodrok balik ke gitu kan. Nah ini ada konteks kan. Dia habis buyback 10% saatnya itu. Ada program buyback kan. Terus kebetulan lepasin penjualan rutinannya nggak ada yang berkurang. Oke ya. Terus sebelumnya ini turun banyak gara-gara si kebijakannya Pak Purbaya kalau nggak salah ya mau naikin supaya keluar gitu ya. Jadi kan berita jelek didukung sama turun kenceng gitu. Itu kan artinya udah ya bisa dibilang jenuh jual lah. Terus tiba-tiba ada backpack gitu kan. Terus permintaan Cina nggak berkurang gitu ya. Ya itu udah konteks yang udah lumayan bagus sih menurut saya. Nah itu eh, metode kenapa kok saya nggak bisa jadi segini gitu ya. Karena kalau misalkan didodrokin dulu kita nggak kena. Cuman gini, akibatnya gini, kalau stop loss-nya agak lebar gini, dan kita menentukan misalkan maksimal maksimal relanya floating loss di saham ini 800.000 gitu ya. Di strategi ini tetapnya. Di saham ini di strategi ini 800.000 gitu. Ya. Nah, 800.000 itu akan ya lotnya jadi makin sedikit yang kita bisa masuk. Gitu. Cuman enggak, kalau misalkan dibuat kayak gini, itu kan kena stop loss gampang sekali. Kena stop loss cuma perlu gerak 10% udah kena, tapi kena TP-nya perlu naik 25%. Secara matematika ya gampang banget kena stop loss-nya. Jauh lebih gampang kena stop loss-nya gitu loh. Nah, menurut saya kan pivot point ada di sini nih, ya kan? Nah, saya di bawahnya sedikit. Ya, konsekuensinya bisanya masuk lot lebih sedikit.
gitu. Tapi saya lebih nyaman begini gitu. Tadi yang banyak sih. Gimana Pak Yohanes jawab? Ya, emang kalau mau perfect memang ini. Emang gak asik tradingnya, cuman ya gimana lagi. Kita kan trading nyari uang, bukan nyari adrenalin tuh. Oke. Ada yang mau tanya? Yang mau tanya nggak? Dari macam-macam, konteks itu macam-macam. Saya dapat logam itu ya dari apa? Dari harga itu, dari harga apa tuh? Dari harga logam mulia, kan? Ya kan? Nah, kalau kalian mau dapat konteks itu ini dari sini aja. Kalau mau santai-santai ya, nggak nyari sendiri. Ya dari sini aja saya share-share ini loh di kalender ini. Di kalender ini kita share-share apa yang akan saya nge-share apa yang terjadi di kelas. Lalu saya ada komentar saya pribadi lah. Dari data-data itu triggerlah kalian untuk mencari data, apa namanya, kira-kira yang berhubungan apa nih, entah itu harga komoditas, berita, kebijakan, apa namanya, kebijakan politik. Nah, intinya intinya konteks itu jadi kalau ketemu siapa yang paling diuntungkan, siapa yang paling dirugikan, dan masuk akal. Dan sampai situ aja udah jadi konteks. Nyarinya gimana ya itu harus diolah sendiri dari berita-berita yang ada diolah sendiri. Oke ya, contohnya ini nih ya, contohnya nih yang kayak saya jelasin kemarin ini. Nah, ini kan ini surat utang negara Amerika udah turun kencangnya. Nah, ini yang taruhan turun belum? Jumlah orderan yang taruhan turun, gitu ya. Nah, ini padahal sekarang ini kan lagi si The Fed lagi nurunin bunga dan lagi proses QE kan, ngeprint uang buat di surat utang negara sehingga ini bisa naik, kuponnya jadi rendah, sehingga si Amerika bisa bikin surat utang yang baru dengan bunga lebih rendah. Nah, kalau ini sampai terpaksa untuk ditutup posisinya, caranya nutup orang taruhan turun, berarti kan harus gini, ya, tambah kenceng naiknya. Tambah kenceng naiknya, berarti QE-nya makin kenceng. Kalau QE-nya makin kenceng, uang beredar makin kenceng lagi. Kenapa? Karena kuponnya murah, si bunganya turun, utang jadi murah, ya kan? Utang jadi murah, itu nanti dibuat di belanja-belanja salah satunya tadi EDO dan IDX. Nah, disitulah ketemu kenapa AMMM itu jadi kandidat yang menurut saya sangat menarik. Udah dia konteks program, tambah lagi konteks likuiditas dari sini, ya kan? Nah, makanya saya kemarin sebelum sadar itu saya masih bahasnya MDKA sama Info kan, walaupun dia tiga-tiganya naik, tapi yang yang didukung asing yang AMMM karena dia ada di indeks itu. Nah itu loh konteks kayak gitu. Jadi lebih ke reasoning lah gitu. Jadi nggak satu berita doang. Oh ini gitu nggak bisa kayak gitu ya. Itu kayak kayak apa ya kayak kalau pas zaman SD SMA itu ada pelajaran agama tuh ya kan. Nah biasanya mengarang indah tuh. Ya indah kayak gitu. Kayak gitu sama persis. Gimana? Kejawab nggak Pak Jansen? Jadi harus berani mengarang, cuma dasarnya jelas. Nggak apa-apa. Kan masa depan nggak ada yang tahu. Jadi kita ngarang juga nggak apa-apa. Yang penting logis saja. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Tapi nggak apa-apa ya. Kita ya harus apa namanya? Harus berani mengarang dengan data-data yang ada. Gitu ya. Yang penting logis. Kalau nggak logis berarti ya ngarang yang lain. Nggak gitu aja dong proses. Oke ya. Belum ada lagi pertanyaan ya.
Oke, kita review lagi yang MDKA. Oke, yang berikut. Walah, saya gesernya kurang ke sini. Berarti nggak ke-trigger ini, wah. Nggak bisa. Harusnya ke-trigger sih. Ini saya gesernya coba. Oke, harusnya ini ke-trigger ya berarti ya. Maksudnya ini cuma saya kurang gesernya. Cuma ini yang buy on breakout-nya ini harusnya kalau kalau emang mengikuti udah floating profit, ya kan? Kan saya nulisnya di sini nih di hari kemarin kan di tanda hijau-hijau ini loh. Hijau-hijau dari sini berarti saya nulisnya situ, ya kan? Cuman ternyata saya gesernya kejauhan baru besok ininya ke triggernya. Sorry, salah teknis. Harusnya udah. Oke ya, gitu ya. Nah, kalau MDKN gampang, dia terafiliasi dengan ini toh, dengan Sarabuda toh. Oke ya. Cuman yang ini eh yang strategi satunya tidak ke-trigger. Nah, yang ini nggak ke-trigger ya, karena ke-trigger. Oh, enggak ke-trigger yang ini ya. Saya nawar dikit, nggak ke-trigger. Oke, yang tadi harusnya ke-trigger, cuma ini karena saya terlalu geser ke besok jadi nggak kena. Oke, tentang MDK ada yang mau ditanyain nggak atau mau didiskusiin? Ada atau belum ada? Oke, belum ada. Tadi HAP sudah dibahas, HAP nggak kena, saya cancel karena saya tidak terlalu paham tentang asuransi dan kenapa masyarakat harus banget butuh asuransi, kecuali pengusaha gitu ya, orang-orang yang kaya gitu ya. Secara umum belum butuh-butuh amat sih. Oke, lebih butuhnya ke earning power sebetulnya masyarakat Indonesia. Oke, kalau gitu kita lihat yang lain lagi. Inco, ah, dapat deh. Oke, nggak dapat, antrinya terlalu nawar. Oke ya, nggak dapat ya info ya. Oke, berarti watchlist-nya belum ada yang berhasil, walaupun naik semua karena tidak ada yang trigger. Terus gimana ya, cari lagi ya, begitulah trading. Oke ya, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini saya benar-benar transparan loh ya. Jadi walaupun naik nggak trigger ya bilang nggak trigger, nggak terus tiba-tiba apa namanya eh, screenshot, oh naik lu. Enggak ya? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Enggak ada? Belum ada. Oke. Ini apa lagi ya? Saya mau nambahin ini sebenarnya. Mau nambahin Toba. Kenapa Toba? Karena konteksnya gini ya. Biar biar nggak terlalu ngawang gini. Kita kita ini aja ya, ngobrol sama AI.
Oke, belum ada yang mau ditanya sampai sini. Oke, belum ada ya. Bayan tumben nggak tanya. Jangan ya. Oke, kita lihat coba. Oke, oke siap. Pengen today, game tomorrow. Asik sekali. Hmm. Baik, baik. Sampai malam. Oke, oke. Katalis utamanya sih ini ya, baik, baik. Yang paling meyakinkan. Oke.
Buyback semua. Oh, sementara nggak dulu aja lah. Cuma buyback doang yang kata positif. Sebetulnya menarik. Tapi tidak mantep ya. Oke, yang lain coba BJHB. Yang lain aja. Tim coba. Meja. Kalau BP saya jelas ya, itu dasarnya apa ya? Dasarnya adalah Ido dan Idrix. Oke. Oke, sebelum itu kita coba buat perbandingan. Dari bulan nomor 1. Saya coba nomor 1 di sini. Oke. Oke ya, menarik ya. Ini dari November. Oke ya, kita lihat disparasinya lumayan besar. Selisihnya. Dan ini biasanya di sini dua-duanya nomor 1. Oke ya. Nah, kita perlu bandingin satu lagi terakhir. Oke, USDR aman-aman aja. Nah, oke. Oke, batas berikutnya adalah BCA. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa kok BBCA tiba-tiba jadi watis terus coba nggak jadi gitu? Yang mau ditanyain nggak? Oke, silakan. Soalnya saya kurang paham apa dengan apa yang fokus yang si Toba jual gitu. Saya ngiranya kan tadi batu bara, tapi batu bara nggak dibahas sama sekali, ya kan? Nah, karena saya nggak paham,
terus tak ada yang cuma buyback, ya udah kalau gitu ya lain kali aja. Ya, cuman cuman kan tadi kan sih diguyur, cuma apa namanya, apa namanya, tapi yang pasti diguyur itu kan nggak ada ini toh, nggak ada konteks buyback kan, ya kan? Nah ini kan ada konteks buyback, ya mungkin nggak diguyur lagi, orang dia buyback kok malah guyur ya kan, iya kan? Dia kan harus dia nerbitin isu buyback jumbo, ya toh, ya mesti pengennya banyak partisipan pasar ikut juga gitu kan. Nah, cuma masalahnya saya kurang paham sama yang eh, barang atau jasa yang dia jual. Saya tahunya dia tuh batu bara lah, tapi ada pengolahan limbah. Nah, saya belum paham sampai sana sih, yang diolah itu kayak gimana. Terus jadi apa namanya, eh, ekosistem IP segala, saya kurang paham. Ya karena saya nggak paham aja, terus saya belum pengen nyari tahu ya di next aja gitu sih. Kalau kalian ada yang mau cari tahu ya nggak apa-apa gitu. Nah, sementara saya cari dulu yang lebih, menurut saya lebih urgent. Kenapa? Ya karena itu tadi dolar tidak naik, terus EIDO dan ITX naik. Ya, komponen nomor satunya adalah BCA, dan kita fokus ke sana dulu. Itu karena itu jawabannya kenapa kok tiba-tiba berubah haluan dari berubah ke BCA gitu ya. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat BCA karena tidak ada argumen buat penolakan kenapa saya beli BCA, jadi saya asumsiin setuju aja buat BCA ya. Oke ya, mana ini yang 50. Oh, oke ya. Oke, sekarang yang perlu dilihat dari apa namanya, dari teknikalnya tapi ya itu paling gampang price action, ya paling utama ya price action dan volume. Oke, cuma itu kan teknikal tadi. Nah, tren nih ya kan. Oke, tren trennya sempat patah nih hari ini ya. Terus di sini sama tadi kayak ALMM, ini area supportnya sudah tidak ditembus lagi, artinya udah nggak bikin lower low. Oke, terus apakah volume sudah konfirmasi? Sebetulnya belum. Cuman dari konteks EIDO dan ITX ya sebetulnya sudah cukup sih. Mungkin bisa konfirmasi. Terus, nah terus berikutnya gimana nih? Uh, Berikutnya adalah buat buat range perkiraan pergerakan harga ya. Ya, range-nya sekitar sekitar sini sampai Maret. Sekitar sini. Sekitar sini. Oke, range pergerakan. Nah, kalau udah apa? Jadi tinggal di copy link. Nah, itu kita tulis bukan yang pas confirmed ya, masih belum terlalu confirm ini. Jadi masuknya di wasis ya. Hmm.
Oke, TA preview. Netral masuknya karena belum ada konfirmasi. Oke, terus apa lagi tadi logiknya? Berikutnya ini. Oke, oke. Kita lihat di bulan November tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak BCA? Tentang BCA? Iya, saya nggak paham produk dan servisnya atau apa, jadi saya belum pengen nyari tahu, belum pengen masukin ke wadah. Kalau tentang BCA gimana? Ada yang mau di ini, ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada. Oke, belum ada. Lanjut ke strategi. Nah, strateginya saya ini aja sih, nggak nawar, nggak cukup lah. Di atas dikit aja lah, biar dapat. Oke, stop lossnya di bawah area support sedikit. Oke, TP-nya di sini. Acuannya nih ya, grafik ini. Berapa lama? Sampai
6 Maret lah. Ya. Oke, Pak Hafiz. Lumayan lah tiap hari dapat satu artis itu ya. Hmm. Dapat di bawah ini ya bagus. Oh ya, nggak apa-apa sampai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah dapat batis lagi satu. BCA dasarnya itu tadi. Oke. Apa mau lihat broker summary? Perlu Bang. Nggak apa-apa nih kalau merasa perlu. Dari ini aja ya, yang support area ini. Yang ada support. Jadi tanggal 11 Desember sampai 6 Januari. Oh ya toh, jelas toh ini ya. Jelas apa namanya? Akun ya. Ya, gimana ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyain enggak ini? Sudah selesai loh ini. Yang mau ditanyain? Enggak ada? Tambahan warisnya itu ya, BCA itu. Enggak ada, kalau enggak ada, ya sudah. Kita selesai dulu sampai sekarang. Ini enggak ada yang mau ditanya belum ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih sudah menyimak. Semoga